Akhir-akhir ini jenengan mungkin sibuk di mana atau ada undangan? Ya, Melafalkan iya, tapi itu bukan niat. bukan niat. Bukan niat. Jadi talafun niat yang biasa kita baca setelah sholat tarawih Tarawih. itu bukan niat, itu Kita lanjut ke fardu berikutnya. Iya. Nah, setelah niat itu apa lagi Ustaz untuk sahur itu mungkin wajib atau sahur gimana? itu sunnah. Oh, sunnah. Sahur itu sunnah. Berarti fardu berikutnya itu apa Ustaz? Fardu berikutnya itu kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini langsung berkaitan dengan yang berkaitan batal. dengan perkara yang membatalkan puasa Oke. sebenarnya. Jadi ketika kita itu puasa, ya kita tidak boleh melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Apa saja itu? Banyak, ada, kalau tidak salah ada 10. Ada 10. Yang pertama itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke bolongan terbuka. Golongan anggota tubuh. Iya, Ustaz. anggota tubuh ya, bolongan anggota tubuh. Kalau ke saku kan tidak apa-apa Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Bahaya nih Ustaz. Iya, jadi ke bolongan anggota tubuh yang tembus ke jauh, Kejauh. tembus ke jauh. Bahasanya kayak di Bolong- tajwid kayaknya. Iya, apa ya di Al-jauh. Iya, di Tenggorokan ke perut. perut. Jadi bolongan itu tembusnya ke perut, bukan memasukkan sampai ke perut, enggak. Jadi Oh. kalau kita melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke lubang, yang lubang itu tembus ke jauh, padahal sudah masuk kategori batin, itu membatalkan, meskipun tidak sampai ke jauh. Contoh begini, Ustaz. Nah, tadi katakanlah mulut ya, mulut. Nah, yang membatalkan puasa di mulut ini menurut saya yang perlu diberikan edukasi ke teman-teman. Ketika sampai ke mulut, kemudian masuk ke tenggorokan, itu tidak boleh kita telan apabila sesuatu yang dari luar itu sudah mencapai makhrajnya ha, Oh, di bawahnya kok berarti Ustaz. di bawahnya ho. Jadi kalau sudah sampai ke makhrajnya ha, dahak misalnya, mas nyampe di makhrajnya ha, wajib kita keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ditelan, maka membatalkan puasa. Dahak itu misalkan begini Ustaz, kalau sesuatu itu dari luar terus sampai ke makhraj ha, maka harus dikeluarkan. Iya. Tapi kalau misalkan sama berarti ludah gitu Ustaz. Ludah, Nelan bukan ludah, apa itu namanya? apa? Eber. Akhirnya eber, ya, Akhirnya ya, ludah, Ustaz. Iya, Ya, ludah saja. Kalau ludah tidak. Oh, tidak. Jadi memasukkan sesuatu barang luar. Kalau ludah kan memang di dalam, teman. Oh, kan dahak dari hidung mungkin Ustaz. Kalau dahak dari hidung, dahak itu kan perkara luar, Ustaz. Iya. Jadi dahak itu bukan jail. Iya. Apa istilahnya? Bukan apa jail itu? Iler, Nah, bukan itu. liur. Liur. Kalau yang dari sini kan kadang-kadang sering ya ada dahak dari sini. Kalau Ah, langsung iya, dari masuk kepala. itu langsung masuk ke bawah. Tidak langsung masuk begitu ke bawah tanpa ada kontrol dari kita, itu tidak membatalkan. Tapi kalau masih ada di makhrajnya kho misalnya kayak dahak dari atas, harus kita keluarkan. Begitu. Pokok barang luar yang bukan di sini terus masuk ke sini Iya. ke Jadi kalau sudah sampai ke kan Makhraj makhrajnya ha. ha itu dianggap dohir, sudah dianggap batin. batin. Jadi kalau sudah masuk di bawahnya makhrajnya itu sudah dianggap membatalkan. Oh, ya. Apapun yang masuk itu, baik berupa air, nasi, dahak, atau mungkin kayu, Ustaz. Kayu Iya, saya. Anda mau dinyalin, mau angkat Oke. kayu gitu. Itu membatalkan. Meriksa mungkin Ustaz Iya. ya. Membatalkan. Oh, Dan yang sering ini kan kalau memasukkan sesuatu barang membatalkan jika barang itu perkara luar. Yang sering menurut saya itu, ini sampai di mulut saja, ini panjang sebenarnya Ustaz ya. Jadi yang kalau mulut itu yang sering dilakukan itu sikat gigi. nah, sikat gigi. Sikat gigi. Ini kadang-kadang kita salah menyamakan sesuatu. Sikat gigi itu beda dengan siwak. Siwak ya. Ya kalau siwak sebelum tergelincir matahari memang disunahkan. Ustaz.
Tapi sikat gigi enggak. Sikat gigi pasti identik dengan pasta gigi. Pasta gigi. Kalau siwak kan kayunya itu saja digosok-gosokkan. Iya. Enggak ada perkara yang hancur. Nggak pakai kurma atau pakai apa kan? Nah, itu bukan siwak, itu makan itu namanya. Setelah itu. Nah, kita kan biasanya sikat gigi pakai pasta gigi. Pasta gigi itu kan perkara luar. Dan ada rasanya. Ada rasanya, pokoknya perkara luar. Iya. Kemudian kita sikat gigi. Tidak sengaja ada yang masuk. Batal. Karena kita dianggap sembrono. Udah tahu itu membatalkan masih dilakukan Bukan, saja. udah tahu potensi akan masuk, terus kita masih melakukan sikat gigi. Itu membatalkan. Kalau mungkin Makanya, Ya, sebentar saja, gitu. sebelum makanya saran saya, teman-teman yang berpuasa hendaklah sikat giginya itu sebelum puasa. imsak ya. Gitu. Waktu imsak, sebelum imsak itu sikat gigi. Karena kalau sikat gigi di saat puasa, potensi sekali puasa kita itu batal. Tapi kan tidak sengaja. Nah, ketidaksengajaan kita itu tidak dimakzur, artinya dianggap sembrono kita. Siapa suruh memasukkan sesuatu ke mulut? Atau kalau mau sikat gigi, mending nunduk, Ustaz. Dan iya. Nunduk, kepalanya itu ada di bawah. Jadi sistem Gravitasi. Lah, gravitasi. Kan secara otomatis kan masuk secara baik sengaja atau tidak masuk sendiri. Kan gitu ya kita itu. Maka dari itu kalau puasa lebih baik tidak sikat gigi. Bukan sikat gigi membatalkan puasa, enggak. Tapi potensi sekali terjadi sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Intinya jangan sampai melebihi mahrodnya hak. Kalau sampai lebih mahrodnya hak, tidak kita keluarkan, itu membatalkan. Berarti mungkin kalau mau sikat gigi bagi netizen Gen Z atau Gen Alpha apapun itu nanti mending tidak pakai pasta mungkin Ustaz ya. Tidak pakai pasta. Pakai sikat gigi. Jadi Iya. hampir sama kayak siwak Hampir gitu. sama pakai seperti siwak begitu. Dan kalau memang kita khawatir mulut kita itu banyak kotoran, sisa makanan, ya lebih baik setelah sahur kita berbuka puasa. langsung Setelah sahur kita langsung sikat sikat gigi. gigi. Wajah Anda itu menipu saya, Ustaz. langsung kabar buka ini. Iya, jadi sikat gigi. Oke. Begitu. Terus yang kedua mungkin Ustaz, yang membatalkan itu Masih kepada masuk lubang, Ustaz. Oh, masih di lubang. Jadi kita kalau berkumur, kan kalau wudhu sunnah berkumur. sunnah berkumur. Ya, kalau wudhu ya. Ya. Apakah berkumur kita Mat-mat berkumur apa enggak? Berkumur tapi cukup memasukkan air saja. Enggak usah mubalago. Mubalago itu mubalago itu. Kalau tanpa mubalago yang asalkan sunnah ya, berkumurnya itu sunnah, itu tidak membatalkan kalau ada yang tertelan. Sama dengan mandi. Mandi kadang-kadang kan ada yang masuk, Ustaz. Kalau mandinya kita mandi disiram dan itu mandi jinabah, Iya. terus kita sudah hati-hati, karena kadang-kadang kan gampang masuk itu barang-barang itu. Kita hati-hati, terus saya masuk, maka itu dimakbul. Karena hati-hati. Karena hati-hati. Tapi mandi jinabah kemudian berenang, nyelam. Nah, kalau ada yang masuk, meskipun jinabah tidak dimakbul, artinya membatalkan. Karena sembron. Karena sembrono. Bahaya sembron ini Ustaz. Bahaya, Ustaz. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai hamba yang sembrono. Sembronuin. Tidak dijadikan, bukan nanti dihilangkan tidaknya bahaya tim ini. Tidak dijadikan hamba yang sembrono. Oke. Nah, terkait dengan lubang tadi Ustaz juga. Iya, masalah lubang saya banyak yang mau ditanyakan nanti Ustaz. Iya, lubang ini bahaya lubang. Biasanya lubang itu udah harus masuk dari mulut. Yang intinya tadi yang disampaikan adalah lubang terbuka yang bisa tembus ke jauh. Yang terbuka masuk ke jauh itu apa? Ada juga melalui kubul atau tubur. Tubul-tubur. Iya. Kalau kita qadil hajah di siang hari, itu kita tidak boleh cebok langsung saja, tidak perlu Iya. penjelasan teknis saja. Kita tidak boleh cebok Oke. sampai jari kita itu masuk ke agak dalam. Iya. Kan kita tahu kan ukuran Iya, keluarnya kotoran itu. Nah, itu kan ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Kalau kita agak ketekan, misalnya agak diginikan sedikit, Iya. kalau cebok itu masuk ini sedikit saja membatalkan Batal. puasa. Meskipun niatnya untuk membersihkan Ustaz. Meskipun niatnya membersihkan. Makanya kalau qadil hajah
hati-hati. Ceboknya itu hati-hati. Hmm. Kemudian lagi bagi yang pada waktu itu apa ya? Saya berusaha mencari bahasa yang Sopan, Sopan. dan tidak blunder ya. yang tidak menimbulkan Ustaz. Bagi orang yang BAB-nya itu keras. Sekelen kalau bahasa. Sekian ngabuhung gitu ya, atau kayak lengan misalnya. Nah, itu kan jalan kan. Kadang-kadang gimana mau ilustrasi saja. Kayak ini kan Gini jalan. ilustrasikan ya. Ustaz. Perlu Ustaz. Kalau tidak diilustrasikan tidak boleh gitu. Ya. Khawatir saya tidak bisa menyampaikan dengan baik soalnya. Misalnya begini, ini katakanlah kotoran Ustaz. Ini katakanlah bantat. Nah, ini kita itu kalau kita keras kotorannya, tidak boleh diputus tengah jalan. Oh Iya, iya. kenapa kalau diputus tengah jalan, sesuatu yang sudah keluar, Masuk lagi. diketok, kan itu kan masuk klek gitu kan, Iya. kan gitu kan. Nah, maka gituannya itu membatalkan puasa, Ustaz. Meskipun di kotoran. Meskipun kotoran, kan tadi saya sampaikan, yang masuk itu udah harus makanan, Apapun ya. apapun, dan yang masuk itu udah harus sampai ke jauh. Cukup yang dianggap batin itu. Yang sering yang anu itu perempuan, Ustaz. Sering banyak Yang banyak terjadi. Perempuan itu kalau misalnya mau istinja, mau cebok, itu pelan-pelan. Jangan sampai jari kita itu masuk ke area yang dianggap batin. Yang dianggap batin itu yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar. masuk anggota badan yang dalam berarti. Iya, kalau kita kalau perempuan, jadi perempuan cebok sampai ke anggota yang dalam itu jarinya batal. Puasanya batal. Puasanya batal. Nah, makanya mana bagian dohir itu? Pokok ada kalau ada duduk jongkok dan tampak, lah yang tampak itu dohir. Iya. Dan tidak tampak itu batil. Jangan sampai jari kita masuk. Jadi pelan-pelan saja. Kalau istinja maksud saya, pelan-pelan. Karena itu membahayakan. Intinya ya kalau bisa Ustaz, kalau bisa ubah jadwal. BAB-nya. Kalau bisa Ustaz. Tapi kalau sudah ya nggak kagak ya mau gimana lagi. Tapi tetap kita harus hati-hati. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan kita dari makanan dan minuman, juga menahan dari segala sesuatu yang tidak mau hati-hati. Sembrono Ya, itu juga. jadi harus ditahan juga. Jadi kita itu males ya itu harus ditahan gitu untuk kehati-hatian agar apa yang kita lakukan itu tidak menyebabkan puasa kita batal. Saya tertarik dengan ungkapan yang di Mirqatus Su'ud kalau tidak salah. Bukan, di syarahnya Sulam Taufik itu. Apa? Sulam Taufik? Mirqatus Su'ud ya. Mirqatus. Iya, Mirqatus Su'ud. Hasilnya Is'abi Rafiq. Nah, itu di situ, tapi ini lain bab ya Ustaz ya, lain bab terkait masalah Kehati-hatian. murtad ini. Amin. Ya, murtad. Saya tidak khawatir kata beliau. Saya tidak khawatir orang itu salah paham terkait murtad menyembah berhala. Ya, murtad menyembah batu. Karena orang-orang sudah tahu semua. Sudah sangat tampak Ustaz. Iya. Ya. Yang saya khawatirkan itu kita melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang menurut kita tidak mengakibatkan kita keluar dari Islam, padahal dianggap keluar dari Islam. Mungkin ada contohnya Ustaz. Nah, contohnya ini saya lupa Ustaz. Apa misalnya berkata menghalalkan perkara yang haram. Oh, yang secara ijma sudah Iya. sepakat. Oh, iya, betul. Jadi kita nganggapnya kita Muslim, tapi pada tidak sadar pada waktu itu kita keluar. Nah, saya tidak khawatir Ustaz Anas makan, enggak. Karena saya yakin Ustaz Anas sudah tahu dan teman-teman tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Yang kita perlu sampaikan ke teman-teman itu melakukan sesuatu yang sederhana, yang menurut kita tidak membatalkan puasa, padahal membatalkan puasa. Itu ya. Yang perlu banyak dipelajari mungkin itu. Iya, yang perlu dikasih edukasi lah ke Iya. teman-teman masyarakat itu. Makanya ditonton sampai selesai nih. Daging semua isinya. Daging apa? Tadi daging. Ustaz. Iya. Terkait mungkin saya minta absen Ustaz. Di absen lubang apa aja kan lubang itu banyak Ustaz. Iya, iya. Misalkan di hidung atau di mata. Di mata itu kan ada lubang di sebelah sini, dan kalau dimasukin rambut, diginikan sama rambut itu enak.
Nah, biasa banyak anak-anak yang gabut itu begitu. Nah, Iya. itu gimana, Ustaz? Apakah lubang mata, hidung, telinga juga Nah, termasuk? telinga, terkait telinga, mata ini satu kesatuan Ustaz, ya hidung juga. Kalau hidung dah, hidung masuk yang terbuka. Telinga dan mata. Telinga itu ulama khilaf. Apakah telinga itu termasuk munfatih atau tidak munfatih? Begitu. Tapi kalau kita ambil yang ihtiyat Ustaz, kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar kalau juga itu mengatakan bahwa telinga itu termasuk munfatih. Sehingga kita memasukkan sesuatu sampai dalam Batal. itu membatalkan puasa. Makanya cek rekan-rekan kopeng perapaan Puasa. Gatel ditahan aja, Ustaz ya. Ya, ininya saja yang ditekan gitu Ustaz. Oh ya, Pakai bisa. ya kan Bisa. kita kan sangat kreatif lah. Banyak cara, Ustaz. Banyak cara. Nah, intinya kalau mau yang hati-hati ya kita mending tidak perlu. Mata juga begitu. Juga Jangan ada- memasukkan sesuatu ke mata, misalnya tetes air, tetes mata maksud saya, tetes mata gitu ya. Jangan kalau kita ikut pendapat itu. Tapi ada juga yang mengatakan itu tidak termasuk munfatih seperti Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali memasukkan begini itu tidak membatalkan puasa meskipun sampai dalam karena tidak dianggap munfatih. di area telinga, Ustaz. Iya. Begitu juga mata. Jadi tapi kalau menurut saya untuk kita, saya pribadi dan juga rekan-rekan itu lebih baik kita ambil yang ikhtiar. Bayangkan kita ya meskipun kita tidak tahu bentuknya pahala itu seperti apa, tapi kita percaya bahwa dan yakin puasa itu besar pahalanya, besar sekali pahalanya. Karena puasa itu tidak pernah diwajibkan kepada umat nabi-nabi terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Maksudnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Walaupun di ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, tapi di sana tidak ada Lailatul Qadar. Jadi menurut ulama Lailatul Qadar itu adalah khususiyah untuk kita umat Umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Seperti itu. Ustaz. Berarti yang hidung ini tidak termasuk, Ustaz ya. Ya meskipun mancing dikit atau banyak, tidak masalah, Mungkin Ustaz. ya lebih baik kita hindari saja. Oh ya, ikhtiar tadi itu ya. Ikhtiar tadi itu. Oh, jadi mungkin untuk lubang itu sudah selesai karena di tubuh ya itu aja lubangnya. Kalau Nggak pori-pori mau- kan, Gak mau kasih lubang lagi enggak. oh ya kalau terlobangi misalkan, Ustaz. Misalkan di mana? Disuntik misalnya tadi ya. Nah. Disuntik di infus gitu ya. Diinfus. Nah, jadi tetap kita kepada Oh ya diinfus. iya, Ustaz. tetap kita kepada pernyataan yang tadi, lubang terbuka tembus ke perut. Diinfus kan tidak terbuka, disuntik dulu Ustaz. Jadi memang ulama khilaf. Ya, dalam hal ini ulama khilaf. Jadi ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa, ada yang mengatakan membatalkan puasa. Agar tidak bingung, tidak usah kalau mampu. Karena infus kan berkaitan dengan sakit dan Iya, yang sakit. sebagainya. Kalau mampu ditahan, tidak usah. Tapi kalau sudah kadung diinfus, ternyata masih mampu puasa, sih silahkan lanjutkan puasa. Jadi kalau sudah mau tidak, ya begitu sudah. Alternatif saja Ustaz. Tapi untuk hati-hati ya tidak. Sudah berapa menit ini Ustaz? Sudah Sudah berapa menit? masih sebentar kayaknya, Ustaz. 40 menit. Gimana, Ustaz? Gimana lanjut Ustaz? Kalau saya lanjut. Ini monggo dari jenengan. Kalau waktunya masih banyak untuk jenengan luangkan kepada kami, monggo, Ustaz. Jadi saya singkat saja yang Oke, yang selanjutnya mungkin. banyak terjadi di masyarakat Ustaz ya. Jadi saya singkat saja. Kemudian yang membatalkan puasa itu diantaranya banyak jima, ini saja jima sengaja. Ya kalau tidak sengaja ada masalah. Ada jima kan sengaja, Ustaz? Ya mungkin Ustaz jadinya pelupa, amnesia gitu ya. Pelupa. Tiba-tiba gitu aja. Rombongan gitu lah. Itu tidak Yang jelas itu bukan untuk saya Ustaz, gitu loh. Jadi jima misalnya tidak sengaja jima itu membatalkan dan bayar kafarah juga. Suami istri. Masa istrinya juga ya kan sama-sama menikmati. Nah, gitu. Kemudian istimna. Istimna itu apa yo ngarine yo? Ngetokaken mani. Iya, amrek ngetokaken mani. Mengeluarkan sperma kan biasanya baik dengan cara halal atau tidak. Pokok mengeluarkan Pokok sperma. mengeluarkan sperma. Bukan keluar sperma kan? Bukan keluar sperma, mengeluarkan sperma. Baik halal atau Tidak. haram. Misalnya pakai tangan atau pakai dimasukkan ke binatang misalnya yang laki-laki.
atau pakai apalah, Haram itu yang pakai haram, tangannya Ustaz. istri kan halal Ustaz. Istimna pakai tangannya istri kan kok haram? Halal ya Ustaz ya. Halal. Itu tapi kalau saat puasa membatalkan puasa. Tapi tidak termasuk yang kafaroh tadi itu. Iya. Dan ini juga mengeluarkan mani mati. Tidak. Mengeluarkan mani yang ada sentuhan. Kalau tidak ada sentuhan memang ada yang mengatakan membatalkan, misalnya Ustaz Anas yang sudah puber keberapa jenengan Ustaz? Masih hampir 1, Ustaz. Semester berapa pubernya itu? Masih semester 1. Saya puber masih hampir 1, Iya, Ustaz. misalnya Cak Anas. 20 masih Sudah umurnya. pubernya luar biasa sekali. Ini lebih ke anu ini. Tiba-tiba Intimidasi. membayangkan panjenengan, membayangkan sesuatu. Tidak tahan membayangkan sesuatu, pas keluar. Nah, Zaid ini keluar ya, iya. Ustaz. Itu ada yang mengatakan membatalkan Ustaz. Iya, karena memang dipaksa mengeluarkan meskipun tanpa mubasyarah, tapi ada yang mengatakan tidak membatalkan karena tanpa mubasyarah. Mending jangan ya. Ya mending tidak usah ngayal macam-macam juga. Mending ngaji. Ya, gitu. ngaji, kita ikuti kajian Hotmil Kutub yang ada di Pondok Pesantren Syarifuddin. Paling tidak podcast gini mungkin. Ya, lebih baik ditonton sebelum puasa. Ustaz. Kemudian yang penting menurut saya untuk dijelaskan Ustaz, sudah banyak ini waktunya. Keluar mani, kemudian hilangnya akal Ustaz. Yang membatalkan hilangnya akal. Hilangnya akal itu baik gila atau si pingsan. Tidur enggak, Ustaz ya? Tidur enggak. Jadi hilangnya akal baik gila maupun pingsan. Tapi ada tafsir di sini. Kalau hilangnya akal sebab gila, maka sebentar atau tidak gila itu membatalkan puasa. Kalau gila. Kalau gila. Tapi kalau membatalkan puasa karena bukan membatalkan puasa. Hilang akan. Hilang akal gara-gara pingsan, misalnya kena tembong orang, pingsan yang tidak disengaja, mabuk yang tidak disengaja, itu tidak membatalkan, itu membatalkan puasa juga dengan catatan 1 hari penuh. Kalau tidak sampai penuh berarti tidak. Tidak. Misalnya jenengan pingsan mulai dari subuh, ya, sampai maghrib isya. Kan tidak makan, tidak minum kan? Sehari. Pingsan yang super sekali dan memang kadang-kadang ada orang yang pingsan sampai segitunya. Batal itu, Ustaz. Itu batal puasanya. Batal puasanya. Jadi, saya tidak makan dan saya sudah niat, saya tidak, tetap batal puasanya. Karena 1 hari penuh. Kalau pingsan ya, kalau gila beda. Meskipun sebentar batal. Meskipun sebentar batal. Misalnya panjenengan Jahit aja mungkin. Jahit di puasa tiba-tiba nyerengi TV maktum. Bukan maktum, majnun. Majnun itu beda. Jadi majnun dia itu kelihatan di mana? Karena ada orang idiot itu ya, beda ya. Jadi bukan idiot ya. Apa? Akal tak kena menurut saya. Jadi ini betul-betul gila. Gila itu sampai tak punya malu, Ustaz. Jadi tiba-tiba telanjang. Nah, itu gila itu. Tiba-tiba telanjang meskipun sebentar itu membatalkan puasa. Karena sudah termasuk gila itu, Ustaz ya. Ya, hilangnya akal sebab gila. Gila Gila. itu berat, Ustaz. Begitu. Ya mudah-mudahan kita semua dan pemirsa dijauhkan dari segala macam penyakit, Ustaz. Amin, amin. Mungkin apa lagi, Ustaz? Iya, epilepsi juga. Mugman aleh. Apa istilahnya? Ayan. Ayan, ajel. Mugman, Yang iya. Madura itu ajel. Ya. Nah, itu juga membatalkan puasa kalau 1 hari penuh. Berarti kalau tidak 1 hari Buatan sama kayak pingsan berarti. sama seperti pingsan. Kalau misalkan Ustaz tidur 1 hari penuh, ini kan hilang akal sehari pun, Ustaz. Ini kan parah ini. Ada orang biasanya megang dalil yang mengatakan namun so'im ibadah. Itu tidurnya habis subuh. Yes. Memang gitu, Ustaz. Saya mau nipu. Luar biasa sekali itu, Iya. Ustaz. Jadi Nah itu gimana, Ustaz? Batal atau enggak? secara kaidah dan prinsip tidak, Ustaz. Tidak. Tapi kurang ajar itu Iya, ya. tapi ya paling iku wong opo iku gitu lah. Nah, berkaitan dengan itu juga, Ustaz. Naumus shaim ibadah. Itu sebenarnya kalau kita muntak naum, itu kita melakukan perkara yang negatif. Maksiat gitu. Ustaz. Maksiat. Kalau tidak naum, misalnya puasa tidak naum, ya tidak tidur. Kita itu acak lucak orang. Pokoknya melakukan Nyuri, perkara-perkara yang ya. negatif, ya. Yang maksiat, berbicara buruk. Dan maka naumus shaim ibadah dalam hal itu. Tapi kalau seperti Cak Anas, Podcast gini, Ustaz, ya ya. teman-teman yang lain, yang teman-teman santri, yang kalau tidak tidur itu Ngaji. ngaji, Hotmil Kutub, ya justru ya itu ya
tidak naum yang lebih afdol tentu itu. Jangan dipakai tadi. Jangan pakai dalil afdol. Males Apa tadi itu? tadi. Namus soim Ibadah. ibadah itu. Jadi kalau kita santri jangan pakai dalil preman. Betul. Kasarnya itu begitu. Jadi yang namus soim ibadah itu kan bahasa kasarnya preman lah Ustaz. Jadi kalau dia itu terbuka matanya sadar, dia itu akan buat kegaduhan. Mending tidur itu. Dia yang tidur, namun soim ibadah. Nggak ada. Naam itu Ibadah. Tapi kalau seperti Cak Anas yang luar biasa ya jangan lah. jangan Biasa di luar ini. Kemudian lagi Ustaz, apa lagi Ustaz? Bingung Ustaz. Kami kira untuk beberapa persiapan ini saya sangat sudah banyak disampaikan oleh jenengan Ustaz. Ya, meskipun banyak yang belum disampaikan ya saya. Perkara yang Next time membatalkan mungkin, puasa itu mungkin bisa dicek sendiri seperti melahirkan dan lain-lain itu bisa teman-teman kaji kembali agar kita betul-betul puasa yang kita lakukan itu sah menurut syariat dan kita lakukan imanan wahtisaban sehingga kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Seperti itu. Terakhir sebelum saya tutup. Oh, saya yang nutup saya. Biasanya nutup saya. Ya kan narasumber Ustaz. Dah apa? Nanti saya yang nutup channel ini. Ada yang lupa. Gimana kalau kita itu ini banyak biasanya ya bukan hanya perempuan ya, tapi kita itu misalnya tidak puasa di tahun ini. Belum mengkodok sampai tahun depan, sampai puasa lagi. Karena malas ya. Ngodok itu kan malas Karena banget. malas Ustaz. misalnya ya, bukan Iya. ada udur saja, karena malas. Misalnya saya tahun Ramadan dulu tidak puasa selama 7 hari karena malas. Contoh ya, bukan fakta. Saya khawatir ini. Contoh itu bukan Iya. fakta. Sampai Ramadan ini kok belum ngodok saya, maka saya wajib mengkodok yang kemarin itu di setelah puasa, setelah ibadah puasa dengan denda. Nah, tambah denda Ustaz. Dengan denda 1 harinya 1 mud atau sekitar 7 on beras atau 7,5 ya 7 on lah, 7 on beras. Jadi saya wajib mengeluarkan 7 on kali 7 berapa Ustaz? Nanti kita cek Iya, sendiri ya. cek sendiri. 7 on, bagus. Pokoknya intinya 7 on. Kalau saya tidak mengkodok puasa sampai bertemu puasa Ramadan lagi, maka saya wajib mengodok puasa di setelahnya. Bukan puasa wajib itu dianggap ngodok bukan, tapi Setelah Ramadan. Ya, dan diniatnya ya setelah Ramadan berikutnya. Kembali lagi ke niat ini, nanti dicek lagi teman-teman. Jadi wajib kita membayar denda 1 harinya 1 mud kalau sampai ke Ramadan. Kalau dua Ramadan. 2 Ramadan Ini nakal banget ini berarti. iya enggak tahu Ustaz. Yang meninggalkan Ya. 7 hari tadi itu berarti. Bukan itu jadi kan nambah lagi misalnya sampai Ramadan lagi 2 kali lipat dendanya. Dua mood berarti. 2 mud Tiap 1 hari. setiap hari. 3 puasa terus begitu berkelipat. Jadi dengan segera introspeksi diri dan Alhamdulillah. tahu dulu berapa. Lunas Ustaz. Alhamdulillah kalau seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Terus perempuan ini mungkin bisa dikaji teman-teman. Jadi perempuan yang sedang hamil, menyusui itu kan kalau tidak mampu boleh tidak puasa agar tidak membayar fidyah. Saya bukan sedang mengajari trik. Elah itu. Bukan, ini penjelasan. Jadi kalau panjenengan teman-teman yang perempuan mbak-mbak yang sedang hamil atau menyusui tidak puasa di Ramadan gara-gara khawatir kesehatan diri sendiri plus anak misalnya, tapi ada diri sendirinya cenderung kepada diri sendiri, maka wajib kodok, tidak wajib fidyah. Kalau ke diri sendiri. Tapi kalau khawatirnya kepada anak, ini iki aku lek pancet poso iki. Rewel anakku iki, Nggak iki kuat. loro ngono iku, katanya. Ya, maka wajib kodok puasa plus Bayar fidyah. Ya. Sama fidyahnya 1 mud tadi. Sama, Ustaz. Jadi plus ya, seperti itu, Ustaz. Ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Cak Anas atas waktunya. Banyak kekurangan dan banyak yang belum dijelaskan, Ustaz. Banyak sekali. Tapi insya Allah apalagi sudah. tidak berurutan. Intinya kita berusaha menyampaikan yang terbaik. Perkara ada yang lupa tidak disampaikan, saya mohon maaf. Mari kita kaji bersama-sama untuk tahun ini agar puasa kita betul-betul puasa yang dianggap sah oleh syariat secara fikih. Lebih-lebih kita
meningkatkan kualitas puasa kita kepada tidak hanya sekedar makan dan minum seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin kemarin. Oke, gitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya dari beliau. Mungkin Ustaz, nanti di komentar-komentar yang mengajukan pertanyaan yang tidak terbahas, mungkin akan kami sajikan dengan bentuk Q&A mungkin Ustaz. Pertanyaan bahasa Q&A. Nah, itu. Q&A. Kalau bahasa Indonesia ki dan itu. Bukan Ustaz, maaf saya potong ya. Bukan hanya sekedar yang mau bertanya, yang mau mengkoreksi Ustaz. Khawatir ada yang salah, silakan koreksi, kita terbuka. Kita tidak sedang berebut kebenaran Ustaz. Kita hanya berusaha menjadi orang yang benar. Seperti itu Ustaz. Silakan. Mungkin hal-hal yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk pembelajaran kami dan para pemirsa semuanya. Jika ada beberapa hal yang ingin jenengan sampaikan di kolom komentar berupa apapun itu pertanyaan dan apapun, bisa ditulis di kolom komentar di channel ini. Mungkin itu saja. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Sirot atas kehadiran dan beberapa materi yang sangat luar biasa pada segmen kali ini. Mungkin akhirul kalam dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.